Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio kita sudah lihat bersama, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Erwin MSF, dan bersama dengan saya Immaculata Raufi. Halo Romo Erwin, apa kabar hari ini Romo? Halo, kabar baik. Selamat Paskah juga buat Anda. Masih bisa nih ya, meskipun di tanggal 27 ya. Iya, selamat Paskah juga buat sahabat Oase Rohani Katolik semua. Tetap semangat, kita selalu berjalan bersama Yesus. Amin. Amin. Romo, untuk mengawali perjumpaan kita ini, mari kita buka dalam doa. Silakan Romo pimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, sumber kebaikan, kami percaya Engkau selalu menjamin hidup kami yang baik. Semoga Engkau tetap berada di dalam pikiran, budi, perasaan, dan tingkah laku kami. Semoga hidup kami menggambarkan anugerah-Mu, karunia belas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Erwin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Seperti biasa kita akan mendengarkan bersama bacaan yang pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita akan menaikkan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Erwin untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai bacaan pertama tadi yang cukup panjang ya Romo? Ya, cukup panjang. Iya, sida-sida dari Ethiopia ya? Ethiopia. Iya, silahkan Romo. Baik. Jadi kalau disebutkan sida-sida di situ, saya juga harus melihat dan membaca lagi. Rupanya sida-sida itu artinya adalah pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Artinya ya, entahlah itu fungsinya apa untuk zaman sekarang ini. Tapi kira-kira dia adalah seorang bendahara atau seorang pejabat ya. Nah, Filipus, jadi ini kisah para rasul. Kalau membaca kisah para rasul, Anda harus tahu bahwa ini kisahnya para rasul sesudah Yesus bangkit. Makanya letak dari kitab kisah para rasul ini adalah sesudah Injil ya, sesudah Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu kisah para rasul. Karena kisahnya menceritakan mengenai perjalanan para rasul pasca kebangkitan. Nah, salah satu rasul yang disebut di sini adalah Filipus. Ketika dia berada di Samaria, Anda harus ingat, Samaria itu adalah kota di mana orang-orangnya adalah orang-orang campuran.
campuran tidak sepenuhnya Israel maksudnya gitu ya. Begitu. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, maka Samaria ini sesuatu gitu, sesuatu yang dalam arti negatif ya. Kenapa? Karena kalau campuran berarti dia tidak murni. Kalau tidak murni berarti dia bukan orang pilihan gitu aja. Jadi kesan ghetto atau kesan dari fanatisme Israel itu kelihatan sekali ketika berbicara tentang orang Samaria. Tetapi justru dalam bacaan Kisah Para Rasul ini, disitulah terjadi keselamatan. Yaitu ketika Filipus berada di Samaria, lalu dia menyusur jalan, turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Berangkatlah Filipus lalu ketemu seorang Etiopia, ya, yaitu seorang sida-sida itu. Kemudian di dalam waktu berikutnya, sida-sida itu kemudian menjadi Kristen, gitu ya, menjadi pengikut Kristen, pengikut Kristus. Salah satu hal yang membuat seorang sida-sida itu mengikuti Kristus adalah karena dia membaca kitab Nabi Yesaya. Makanya Yesus itu adalah pemenuhan dari zaman sebelumnya. Kebangkitan Yesus dan juga penderitaan serta kematiannya itu rupa-rupanya sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Nabi Yesaya yang saat ini dibacakan. Nah, dari kisah itu muncullah suatu katekese atau pengajaran iman. Pengajaran iman yang dimaksud adalah ketika ketika sida-sida itu bertanya, ini dia ngomongin siapa sih? Maksudnya orang ini siapa? Gitu. Nah, disitulah seorang Filipus yang dipenuhi dengan semangat, lalu bercerita tentang Yesus. Yaitu kisahnya tentang Yesus. Dipenuhi, ditulis pada zaman Nabi sebelumnya, tetapi dipenuhi pada waktu masa Yesus, gitu ya. Maka Yesus dikatakan di situ sebagai pemenuhan. Nah, kemudian karena begitu meyakinkannya dong, pasti ngomongnya nggak seperti kalau kita membaca ini biasanya biasa-biasa ya. Nah, tetapi pasti Filipus mengatakan ini dengan cara yang persuasif, dengan cara yang sangat menarik gitu ya, dengan cara yang friendly atau bersahabat, dengan cara yang tidak memaksa, tetapi penuh dengan keyakinan dan penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan itu percaya kepada Yesus gitu. Jadi di situ kita bisa tahu ya bagaimana para rasul itu justru lebih kuat, para rasul itu justru lebih hebat dan lebih kelihatan karyanya itu bukan pada saat Yesus hidup bersama mereka, tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga atau Yesus sudah bangkit minimal ya. Yesus sudah bangkit dari kubur, dia hidup kembali, dan sesudah itu para murid tiba-tiba memperoleh kekuatan, dan ketika Yesus tidak lagi bekerja sebagai manusia, tidak lagi berkarya sebagai manusia, para muridnya justru bekerja sangat hebat dan begitu tersebar. Mereka tidak kumpul-kumpul lagi itu 12-an itu ya. Mereka langsung berada di mana-mana, maka kita sering mendengar Petrus ada di mana, nanti ini Filipus ada di mana gitu ya. Dan itu mengisahkan bagaimana mereka itu bekerja. Buat kita, pesannya adalah kita pun sama. Kita pun berada di posisinya si sida-sida ini, seorang Etiopia ini, yaitu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus secara fisik. Kita tidak pernah ketemu secara fisik dengan Yesus. Kita bahkan hanya mengenal melalui kitab suci. Lalu kita, bedanya kita sudah belajar mengenai dia dan juga sudah belajar mengenai kehidupannya. Bagi kita untuk percaya itu kan juga tidak selalu mudah ya. Buat kita untuk percaya itu kan juga perjuangan. Ada kalanya kita juga kayak ya antara iya dan tidak ya. Misteri kebangkitan itu selalu membawa misteri, namanya misteri. Bahkan kita bisa kadang-kadang percaya penuh, terutama kalau lagi sakit nih biasanya. Atau mungkin percaya tidak penuh atau kurang penuh kalau lagi seneng gitu ya. Tapi justru sebetulnya dalam posisi seperti ini kita harusnya tahu bahwa kita ini benar-benar umat pilihan. Umat yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Bacaan kedua nanti akan meneguhkan mengenai hal itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa pesan di dalamnya
panggilan Tuhan itu adalah panggilan pribadi. Panggilan itu bisa beda. Suami sama istri aja tuh panggilannya beda-beda, ya nggak sih? Iya. Maksud saya bukan panggilan sebagai istri dan suami ya, tetapi panggilan sebagai anak-anak Tuhan itu beda. Yang satu mungkin imannya lebih membara menjadi pelayan, aktif di sini, aktif di sana sebagai pelayan gereja. Tapi yang satu lebih aktif dalam pekerjaan. Kedua-duanya mungkin bisa aktif sebagai pengikut Kristus dengan caranya masing-masing. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa panggilan kita yang secara pribadi ini harus juga kita rawat. Kita memang tidak tahu bagaimana nasib sida-sida ini sesudah terpisah dari Filipus ya. Iya. Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap menjadi seorang Kristiani? Tetapi di sini ditulis, ia menjelajahi daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, Filipus, orang yang sudah pernah mengenal Yesus pun itu akhirnya berani mewartakan di mana-mana dengan gayanya masing-masing, dengan kemampuannya. Dan kita pun perlu menjadi seperti rasul. Oleh sebab itu, karya-karya di komisi di Jakarta ini atau di Keuskupan Agung Jakarta, semuanya memakai nama kerasulan. Seperti saya sekarang ini masih menjadi Ketua Komisi Kerasulan Keluarga, bukan hanya Komisi Keluarga, supaya kami tetap merasul, memberitakan apa yang baik kepada umat, dan itu mewakili seluruh gereja dan sebetulnya adalah mewakili apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kira-kira dari bacaan yang pertama seperti itu. Iya, baik Romo Erwin, terima kasih Romo. Saya sungguh terkesan sekali nih Romo ketika Romo mengatakan bahwa posisi kita ini adalah seperti posisi sida-sida tadi ya, yang terpanggil menjadi murid Tuhan dan panggilan itu secara pribadi. Karena waktu saya baca ini Romo, saya nggak kepikiran kalau posisi saya itu adalah si sida-sida. Saya lebih, terus terang saya pas baca cerita ini, saya langsung mikir gini, wih hebat ya Filipus bisa bisa dilarikan oleh Roh Kudus gitu ya Romo, bisa kayak apa itu namanya teleport. Oh iya, teleportasi ya, atau dia berpindah begitu saja. Ya itu tergantung dari sudut pandangnya yang mana. Tetapi lebih ke arah bagaimana keyakinan kepada Tuhan dan semangat itu membuat Tuhan jatuh hati sama kita dan membantu kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya dengan cara memindahkan itu ya. Tetapi saya tidak ingin membahas itu supaya nggak terjadi seolah-olah ini murid-muridnya Tuhan pada saat itu mengalami banyak keajaiban-keajaiban, sulap-sulapan. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah semangat Filipus dan para murid yang lain. Dan itu membuat Tuhan jatuh hati dan membuat karyanya tetap dengan cara apapun juga masih banyak sebetulnya mujizat lain yang dibuat ya. Para murid itu bahkan bisa membangkitkan orang mati juga, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Iya, baik. Jadi spiritnya itu yang harus kita teladani ya Romo ya, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Romo, mengenai panggilan sendiri nih Romo, panggilan itu kan kata Romo pribadi ya, beda-beda ya. Nah, bagaimana nih Romo, mungkin para orang tua itu mulai menanamkan bibit-bibit panggilan kepada anaknya. Memang kan nggak gampang ya Romo. Dan mungkin para orang tua tuh lebih berpikir, biarin anak orang lain aja yang terpanggil ya. Tapi sebetulnya kalau melihat kebutuhan dewasa ini, umat yang semakin bertambah, kebutuhan seorang imam itu kan harusnya juga bisa istilahnya berbarengan gitu ya. Nah itu gimana ya Romo supaya kita sebagai orang tua tuh bisa menumbuhkan bibit panggilan itu di dalam keluarga. Iya, bibit panggilan itu kan namanya juga bibit ya. Masih bentuknya bibit, belum jadi gitu ya. Bibit itu ya tergantung pupuknya, tergantung dari kerajinan si pemilik bibit itu. Kalau misalnya bibitnya itu pada anak-anak untuk menjadi imam atau biarawan-biarawati juga menjadi suster, bruder gitu ya. Itu tetap bisa dibangun, tetapi tergantung dari orang tuanya juga. Bahwa ada orang-orang yang terpanggil itu muncul dari keluarga-keluarga yang kurang beriman bahkan gitu ya, atau hidup berimannya tidak baik, itu ada. Tetapi jauh lebih baik kalau dia muncul dari orang yang beriman sehingga sejak kecil dipersiapkan, tidak kagetan gitu, sehingga bisa memunculkan semangat juga, dan itu membuat panggilan menjadi lebih luas, lebih lancar, lebih nyaman dibandingkan dengan panggilan yang harus berjuang di awalnya, kemudian nanti masih berjuang lagi di perjalanannya. Itu ya
lebih enak didengar kalau yang muncul dari keluarga-keluarga yang sudah menyiapkannya sih memang. Iya ya, Iya. amin ya Romo. Baik. Berarti juga mungkin bagi para orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk belajar berdoa ya Romo ya. Banget Doa ya. Jadi ya. doa itu sesuatu yang harus menjadi habit ya. Iya. Bukan menjadi suatu pengajaran atau kebutuhan aja, tetapi harus menjadi kebiasaan gitu. Ketika kita terbiasa membuat hidup kita itu penuh dengan doa, otomatis kedekatan kita dengan Roh Kudus, kedekatan kita dengan kitab suci, atau kedekatan kita dengan kata-kata. Orang kalau ngomong sama Tuhan, dengan ngomong sama manusia kan beda ya. Iya. Ngomongnya menjadi lebih tertata, lebih baik, dan lebih menimbulkan iman. Nah, itu menurut saya akan memudahkan pribadi itu untuk makin satu server gitu atau satu channel gitu sama Tuhan kayaknya kayak gitu. Iya, amin Romo. Iya, karena banyak di keluarga-keluarga juga nih Romo, ketika diajak berdoa berkumpul, kayaknya mereka kayak awkward gitu loh Romo. Misalnya makan aja, doa bersama. Ayo kita berdoa bersama gitu ya. Terus langsung pada pandang-pandangan, pada bingung siapa yang pimpin doa gitu. Iya. Kebanyakan mungkin karena nggak biasa, jadi menganggap doa atau mengajak berdoa itu sesuatu yang lebay. Ya itu sebetulnya harus dipandang sebagai sesuatu yang parah sih ya kan. Karena mereka dengan menganggap berdoa itu lebay atau berdoa itu mengada-ngada atau terlalu ya mengada-ada lah, kayak ini ngapain sih kan anak sekarang suka gitu ya. Ribet banget. No, it's not ribet. Iya. Mereka harus tahu bahwa untuk makan itu ribet loh. Untuk beberapa orang itu ribet. Harus cari duit, harus ngusahain, harus ngobyek apa-apa kan gitu kan ya kan. Tuhan ya bisa harus makan. Kreatif dan orang tua itu tidak serta-merta dapat duit. Itu berarti dapat duit gampang berarti korupsi ya. Makanya kalau hasilnya dari situ juga biasanya ngeluarinnya juga gampang. Dan nanti dalam hidup ini juga akhirnya tidak tertata. Tidak hidup menurut kehendak Tuhan tuh ya begitu caranya gitu ya. Akhirnya karena nggak tahu susahnya ya nanti ngeluarinnya gampang, habisnya juga gampang juga dan hilang juga gitu loh. Baik, jadi anak-anak muda ini harus punya kesadaran juga ya bahwa berdoa itu bukan lebay kata Romo Erwin. Berdoa itu emang suatu hal yang baik ya, apalagi yang mau makan ya. Rasional ya kan. Kita berterima kasih pada pemberinya. Amin. Iya. Mungkin anak-anak sekarang ngapain rasional? Emang Tuhan ngasih. Ya, itu cara berpikir orang yang kebanyakan main game ya kan. Main game itu saya harus ngetok-ngetok dulu baru dapet ini dari sesuatu yang logik. Tetapi hidup kita itu bukan logis. Hidup kita tidak didasarkan pada logika. Iya. Kita hidup bener aja, tiba-tiba kita bisa dipanggil Tuhan, ya kan? Kita nggak tahu kapan ketika dipanggil Tuhan, apapun yang kita punya tiba-tiba nggak ada yang kita bawa, apakah itu logis? Yes, ya kan? Benar. Kehidupan sesudah mati itu tidak logis, tetapi berdasarkan iman. Nah, orang kalau hidupnya nggak tahu bahwa tujuan hidup kita itu nanti hidup kekal, ya akibatnya hidup ya untuk sekedar hidup, apalagi hari ini, besok aja nggak dipikirin. Orang seperti ini pasti hidupnya juga ngaco. Maka jauh dari Tuhan yang dimaksud itu adalah jauh dari kenyataan hidup. Salah satunya mungkin doa aja lebay, apalagi dipanggil menjadi seorang imam. Oh, tunggu dulu, bisa ada yang begitu, tapi melalui tragedi, gitu ya. Kegiatannya harus yang heboh-heboh dulu, baru dia bisa jadi. Kalau biasa-biasa aja nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Gitu. Tapi baiklah, marilah kita sudah deket sama Tuhan duluan. Jangan sampai dipanggil Tuhan melalui tragedi. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Erwin. Kita akan lanjut dengan dialog iman setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Masih bersama dengan Romo Erwin MSF sebagai Ketua Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Romo, kita akan lanjut dengan dialog iman Romo di sesi yang kedua ini. Mari Romo kita sama-sama membahas Injil. Kabar baik apa sih Romo yang bisa kita ambil dari bacaan Injil tadi? Bacaan-bacaan Injil kita itu kan masih berbicara mengenai masa Paskah. Paskah berarti masa ketika Tuhan Yesus itu bangkit. Tetapi di sini bacaan hari ini itu tidak berbicara mengenai Yesus bangkit.
tetapi berbicara mengenai perkataan Yesus. Perkataan Yesus sebelum dia bangkit, artinya ketika dia masih bekerja. Ingat, kalau mendengar kata Yesus, kita harus tahu juga ada kota yang disebut the city of Jesus, yaitu Kapernaum. Kapernaum. Jadi Kapernaum itu di sini kelihatan dia berkata kepada orang banyak, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Artinya, kita itu nggak bisa hanya mengusahakan diri kita sampai supaya kita selamat, gitu, ibaratnya. Kita kan merasa ya, dan makin kesini, ketika orang makin rasional, makin digital, makin makin dibebaskan pikirannya gitu ya, dengan kalimat yang ada disebut free will gitu ya, atau mungkin ada budaya baru dengan kepercayaan yang mengatakan ya, saya nggak beriman apa-apa, saya percaya pada pikiran saya sendiri gitu loh. Nah itu ya. Ketika orang percaya pada pikirannya sendiri, ternyata dia tidak dibawa kemana-mana. Ya dibawa pada keterbatasannya dia gitu. Iya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan hal lain. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, ku itu Yesus ya. Iya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus, itu ya, jika tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Bapa ini adalah tetap sebagai perencana. Bapa ini adalah sang sutradara. Dia pemiliknya, dia ownernya, dia sutradaranya, dia filmnya. Kenapa filmnya? Karena layarnya punya dia gitu ya. Kan ciptaannya ini, kita kan berada di layar nih, kayak dunia kan sebuah layar ya. Kita dengan berkisah di layar dunia itu, kita berada tinggal di tempatnya Bapa. Maka tidak bisa dan tidak lain. Kita tuh nggak pernah menciptakan apa-apa loh. Kita tuh nggak bisa, kita nyiptain, bikin surat aja kudu waktu. Mau bikin yang sekarang mungkin ada AI ya kan? AI. Ada AI. Mungkin kita merasa, nggak usah, udah nggak perlu. Saya udah nggak perlu tukang juru tulis, saya udah nggak perlu rapat-rapat, saya tinggal ngomong aja. Hey, AI, sebutin dong, saya mau buat homili. Saya pernah nyoba tuh. Saya mau buat homili, apa yang harus saya siapin? Bener ada loh. Iya, betul. Bacalah dari kitab suci. Begitu saya heran. Ini AI ini dulu keturunan siapa ya? Apa dia itu dulunya Romo? Apa bagaimana kok dia tahu homili gitu? Secara dia Google kan, itu biasanya ngomongin tentang hal-hal yang bersifat duniawi ya, sekular duniawi ya. yang bersifat profan ya. Nah, kok dia tahu ya? Jangan-jangan nanti timbul kesombongan, saya nggak perlu Tuhan. Saya cukup apa yang saya perlukan supaya saya dapat kerjaan. Cobalah lamaran di sini. Coba sebutin lamaran yang mana yang masih buka saat ini. Mungkin nggak perlu nanya. Saya membayangkan semakin orang mendekat pada AI ini, dia tidak akan datang kepada seseorang untuk bertanya. Dia tidak akan membutuhkan seorang asisten. Dia tidak akan membutuhkan seorang sekretaris. Dia tidak akan membutuhkan siapapun kecuali dirinya sendiri dan internet. Apakah dia tidak membutuhkan Tuhan? Pertanyaannya adalah untuk membeli internetnya, untuk wifi-nya, dia harus berhubungan sama Tuhan. Once Tuhan mematikan usahanya, ya selesai udah, ya nggak sih? Mungkin sekarang masih andalannya apa-apa jualan online, tetapi jangan lupa, mungkin sebentar lagi jualan online juga bukan suatu lahan, lebih ini lagi. Lihat pengalaman COVID. Yang ya di sini masih ujung-ujungnya ya, belum sangat selesai kan ini kan ya. Tetapi Anda lihat, dalam waktu sekejap Tuhan mengubah itu. Siapa yang bisa dengan ilmunya? Siapa yang bisa mengubah dengan akalnya untuk menghentikan kematian yang begitu banyak? Kalau Tuhan sudah tentukan dipanggil. Di situ saya waktu sepanjang COVID itu ya, saya merenungkan Tuhan mengubah dunia dalam waktu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun tiba-tiba muncul. Memang manusia bereaksi, tetapi Tuhan mendekatkan itu. Saya senang dan bersyukur dengan munculnya Zoom, dengan munculnya apalagi Google Meet, atau dengan munculnya lagi meeting-meeting online ya. Ketika orang masih berbicara tentang Tuhan dalam situasi seperti itu. Sehingga itu berarti kita nggak lupa pada panggilan kita untuk mendekat kepada Allah gitu ya. Nah, dikatakan di sini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Pengajaran dari Bapa kapan? Kita nggak pernah ketemu Bapa. Yesus saja nggak pernah ketemu, gimana ketemu Bapa pencipta kita gitu kan? Kecuali meninggal ya. Iya.
Yang dimaksud dia bilang tadi memang bukan itu, bukan orang yang ketemu Bapa, tetapi hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus, dialah yang sudah melihat Bapa. Yesus mau mengatakan bahwa kalau kamu melihat aku, itu kamu melihat Bapa. Nggak mungkin Yesus menipu dengan perkataan ini kalau dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, bahkan dia satu dengan Bapa. Tidak mungkin sampai seterkenal dan gerejanya masih berdiri sampai hari ini kalau itu adalah suatu kebohongan. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Nah, disinilah orang pada akhirnya kuncinya adalah sepintar apapun, setinggi apapun teknologi, dan bahkan taraf hidupnya, dan bahkan kekayaannya, kepandaiannya, ujungnya cuma 4 huruf, mati atau maut. Yes. Dan di sana kita bertemu dengan 5 huruf, surga. Bertemu dengan siapa? 4 huruf lagi, Bapa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita berbicara mengenai panggilan hidup, kita berbicara mengenai hidup rohani, tidak ada lain. Hidup rohani itu supaya kitanya selamat sebagai roh, bukan selamat sebagai fisik, sebagai tubuh. Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita semuanya harus selamat. Caranya selamat adalah dengan memikirkan masa depan, dengan tahu bahwa hidup kita ini langsung menjadi satu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat kita makan, kita berdoa. Tadi saya bilang ya, pada saat kita mau pergi, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau pergi, saya mau berdoa kepadamu, mohon keselamatan. Pada saat saya mau bertemu dengan orang, ngelamar kerjaan, saya ngomong sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang udah atur gitu loh. Kalau pekerjaan itu nggak cocok buat saya, Tuhan nggak akan kasih. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya udah berdoa sama Tuhan, pasti kerjaan dikasih. Itu salah. Artinya, kita ngotot, pengen dapat itu, maka kita mencoba merayu Tuhan. Boleh aja. Tetapi kalau kita berdoa sama Tuhan, justru dikasih sama Tuhan yang lebih baik dan yang terbaik. Amin. Kalau nggak cocok, nggak akan diberikan sama dia. Amin. Itu cara berpikirnya ya. Sehingga cara berpikir kita bukan cara berpikir artificial intelligence. Cara berpikirnya bukan yang udah pasti-pasti seperti itu. Tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir Allah Tuhan. Semoga dengan pemikiran tentang hidup kekal ini, kita dapat menjadikan Tuhan itu sebagai makanan sehari-hari. Makanya tadi Tuhan sebutkan, akulah roti yang hidup. Makanan kita sehari-hari adalah firman Tuhan. Makanan kita yang sehari-hari adalah bergaul dengan Tuhan. Begitu. Iya, amin Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, rugi banget kalau hari ini nggak lihat Oase Rohani Katolik 27 April. Karena ini benar-benar real sekali dengan kehidupan kita ya. Romo Erwin, memang orang nih semakin pandai, semakin mengandalkan teknologi. AI itu pada akhirnya akan menyingkirkan manusia ya Romo. Betul. Ya. Tapi Romo hari ini sungguh menyentuh hati kita semua melalui firman Tuhan bahwa kita itu harus selalu melekat pada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, bahkan menjadikan doa atau firman itu sebagai makanan sehari-hari ya Romo ya, sebagai sumber kekuatan. Dan juga Romo, dari tadi Romo mengatakan cara berpikir kita bukan cara berpikir AI atau cara berpikir logis, tapi cara berpikir Allah. Nah, ini pertanyaannya Romo, kadang-kadang kita ingin menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah, itu kan nggak mudah ya Romo ya. Mungkin perlu latihan atau bagaimana gitu. Gimana Romo? Menurut saya adalah kebiasaan atau habitnya ya. Kalau kita selalu membiasakan orang di rumah kita itu berpikir secara rasional, ya dia akan mengandalkan satu-satunya rasional. Iya. Tapi kalau orang tua aja nih, tolong ya orang tua tuh berpikir gini. Berpikir memang ya, memikirkan gini, ketika anak disuruh makan. Iya. Jangan mengada-ada dengan mengatakan, nanti kalau kamu nggak makan, makanannya nggak habis, ayamnya mati. Itu tahayul. Ya. Iya. Itu superstition. Kalau tahayul, berarti anak akan berpikir ketika suatu ketika, saya tetap nggak makan, makanannya nggak habis, ayam saya nggak ada yang mati, orang saya nggak melihara ayam. Tetapi yang berpikir adalah caranya mulai mengajarkan kepada anak sesuatu yang bahkan jauh lebih tidak logis lagi, yaitu berterima kasih sama Tuhan. Pasti tidak logis. Anak akan bertanya zaman sekarang, kenapa? Kenapa saya harus makan lalu berterima kasih sama Tuhan? Ya karena Tuhan kasih papa kerjaan sehingga papa bisa cari duit, beli makanan,
beli beras, beli lauk pauk, dan sekarang ini kamu bisa makan. Mungkin anak nggak paham kalau sekali. Tetapi bayangkan, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, paling nggak 10-20 tahun anak itu hidup bersama dengan kita. Kalau orang Indonesia kan sampai umur 22 ya, Iya. 23, bahkan sampai nikah ada yang masih, ya, let's say 22 tahun lah, sampai dia selesai kuliah, Iya. lalu mulai kerja, lalu kos dan sebagainya. Dia akan bertanya hal itu kepada bapaknya. Kalau bapaknya tetap persistently, ya, tetap akan terus-menerus mengatakan hal yang sama, berdoa sama Tuhan, berdoa sama iya. Tuhan. Rekaman suara orang tua itu secara psychological atau secara psikologis itu akan menjadi suatu yang penting sebagai reminder, pengingat. Nah, Jadi amin. ketika ini kita pernah nggak sih udah habis makan, udah mau makan, ada yang mendoakan, oke siapa nih yang berdoa nih? Setelah ribut-ribut, biasa kan orang Katolik suka ribet ya kalau suruh berdoa nggak ada yang mau ya. Tapi setelah misalnya Raffi berdoa, lalu setelah Raffi berdoa, udah nih habis bikin tanda salib. Oke, habis ngambil makanan kan, ya silahkan diambil gitu. Habis makanan, sebelum nyuap, berdoa lagi dia. Loh, kan tadi udah didoain. Iya lupa, habis sudah kebiasaan. Nah, kalau begini berarti ini sudah menjadi habit dan pasti nggak akan lupa. Nanti bukan hanya soal makan, tapi soal hal-hal lain. Dia akan ngobrol tuh entah gimana caranya dengan Tuhan. Jadi ini yang membuat orang mempunyai pikiran alternatif, tidak hanya logika. Iya, amin Romo. Terima kasih Romo. Baiklah para orang tua nih ya, termasuk saya juga. Belum terlambat untuk mendidik anak-anaknya seperti sarannya Romo Erwin ya. Jadi semua hal yang baik itu dijadikan satu kebiasaan ya Romo. Sehingga nanti setelah dewasa anak itu akan terus memegang imannya dan tata caranya ya Romo. Betul banget. Baik, Romo Erwin, karena waktu juga nih Romo sebetulnya masih pingin bincang-bincang banget sama Romo ya. Nah sebelum menutup Romo barangkali ada satu kesimpulan buat kami semua dari bacaan-bacaan tadi. Panggilan kita sebagai orang Katolik, sebagai seorang Kristiani pengikut Kristus, itu adalah panggilan istimewa. Hargailah itu dan semangatilah diri kita sendiri. Dalam susah dan senang, kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya. Kita mohon keselamatan, mohon kebaikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Akrabin Tuhan setiap hari. Dan para orang tua, saya ingatkan kembali, buatlah itu menjadi suatu kebiasaan atau habit di rumah, supaya anak-anakmu mendengarkan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Erwin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara Oase Rohani Katolik kita sudah selesai. Syukur pada Allah dan marilah saat ini kita menutup dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Erwin. Ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah kami, agar kami memelihara iman kami kepada Yesus Putra-Mu, yang telah mengatakan hal-hal yang ajaib, yang baik, yang bermakna dan berguna bagi kehidupan kami. Semoga kami tidak lupakan berkat-berkat itu, dalam nama Yesus Kristus yang bangkit, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, dan juga putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.